Mungkin untuk pemerintah Kabupaten Garut nih, Pak Bupati yang terbaru yang baru gitu yang terpilih ya. Tolong diperhatikan UMKM khususnya di bidang souvenir seperti saya. Mudah-mudahan souvenir Garut ada di setiap wisata-wisata yang ada di Garut. Amin. Itu sih harapan terbesarnya. Amin. Bisa topi kita, jam dinding kita bisa custom juga. Oh iya. Iya, kaos kita juga, sablon, plakat, gantungan kunci kayu, banyak sekali lah yang dari mulai percetakan juga kita bisa sebetulnya. Total Kang berapa produk sekarang? Kurang lebih. Total itu bisa 500 per Wah, produk. 500. Ini kalau dibawa semua displaynya kayaknya penuh ya, Mbak. Gak akan muat. Jadi memang sengaja Kang bawa ini juga ya. Inilah yang ikonnya Garut souvenir itu ya, bermula dari gantungan kunci ke sini tumbler. Saya sampai jualan pulsa juga. Oh iya. Iya, sampai jualan es lili. Ini emang basicnya suka jualan ya kayaknya. Pokoknya saya nggak pernah malu. Nah ini nih, mungkin ada yang tertinggal. Jadi yang pertama anak muda itu biasanya ya, mungkin tapi juga gengsi. Kalau saya malah kebalikan bangga gitu. Bangga kalau itu saya ya. ngejual pulsa 5.000, waktu itu jadi 7.000 itu bangga. Saya nggak pernah minta bekal ke orang tua. Misalkan teteh jualan gak mau, gengsi. Bener. Disuruh nganterin barang pun gengsi gitu. Tapi kalau saya disuruh nganterin barang ya layani aja gitu. Jadi saya justru bangga ketika produk saya diakui atau dipakai oleh konsumen. Apa kita panggilnya ganti aja di Kang Mail ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Warginet, Sampurasun. Apa kabar hari ini yang hari Sabtunya harus bekerja? Walaupun cuma setengah hari, semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Selamat hari Sabtu juga buat kamu yang selalu lucu dan Sabtu-Sabtunya di hatiku. Hari ini masih bareng aku, Salwa Apriliani. Masih di podcast suaragarut.id. Nah, kebetulan pada Sabtu ini, akhir pekan ini kita masih di segmen bincang bisnis. Aku nggak pernah bosan ya kalau ngomongin masalah soal bisnis itu seperti apa, karena walaupun pada akhirnya bisnisnya mungkin sama, tapi perjalanan dan tantangan dari setiap si pembisnisnya itu berbeda dan sangat inspiratif banget. Maka dari itu, hari ini juga aku sudah mengundang narasumber yang begitu keren banget. Boleh tepuk tangan untuk Kang Zakaria. Halo Kang Zakaria. Halo. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik sekali. Baik sekali ya, sebenarnya juga cerah sekali hari ini. Alhamdulillah, terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Terima kasih Akang juga sudah menyempatkan waktu. Dari bajunya udah kita lihat sih ya. Kalau Akang ini dari Garut Souvenir. Dan PT Print Cendramata Indonesia. Kang Zakaria ini ya kayaknya Warginet gak asing nih Kang sama nama-nama Garut Souvenir ya Kang ya? Sebenarnya Garut Souvenir tuh kalau boleh Akang jelasin sedikit, apa sih nih Garut Souvenir itu? Garut Souvenir itu tentang produk-produk yang berhubungan dengan Cendramata dan souvenir, terutama khususnya sebetulnya nanti khas Garut. Ternyata kesininya banyak permintaan seperti mahasiswa ya, seperti pembuatan pin, gantungan kunci. Ternyata ya untuk khas Garutnya jadi ke samping jadi kebutuhan-kebutuhan seperti mahasiswa. Itu sih yang memberikan kebutuhan-kebutuhan souvenir dan Cendramata ya khususnya di Kabupaten Garut ini, ya Kang ya. Kayak gitu. Iya sih, aku juga nggak asing sih Kang dengan Garut Souvenir ya. Kan kita banyak sekali memberikan sponsor-sponsor ya kepada mahasiswa, pemuda, siswa yang sebetulnya saya juga dulu berorganisasi sulit sekali ya mendapatkan sponsor yang tanpa syarat gitu ya. Betul. Nah, saya juga merasakan seperti itu, makanya ketika saya punya usaha, saya tidak memberikan syarat yang berat kepada panitia. Kan dulu mah kalau ini ya, kalau mau sponsor harus jual produk ini. Kita mah enggak, kita kasih produknya ya. Mungkin kita pengen dibuatin konten gitu aja, cukup selesai gitu aja. Jadi gak ada syarat yang memberatkan panitia. Kayak gitu sih. Sebelum ke pembahasan tentang apa yang tadi kata Akang sebutkan ya, aku pengen tahu dulu nih, Garut Souvenir sebenarnya udah berdiri berapa tahun Kang? Total sampai sekarang. Mungkin berdiri saya itu 2015. 2015 lama ya Kang? 2015 mungkin, tapi baru-baru ini ya, baru-baru
namanya ya bermain-mainnya gitu ya. Tapi legalitasnya di tahun 2020. 2020 berarti Ya. kalau dihitung dari legalitas itu sekitar 5 tahun, Ya, mau 5 tahun, betul. tapi kalau dari perintisan itu mau Perintisnya 10. sampai 10 tahun. 10 tahun ya Betul, Kang. Berarti betul. udah lama banget nih ya Kang Lama ya banget merancang kayaknya. ini. Lama banget sih gitu. Gimana tuh awalnya Kang bisa tiba-tiba kepikiran, aduh kayaknya aku mau bikin ini deh, Ya. usaha ini deh gitu. Dulu berawal dari seller teh. Jadi saya berada di sebuah organisasi, terus saya juga berada di lingkungan yang kemahasiswaan, di lingkungan yang membutuhkan souvenir gitu. Iya, iya. Akhirnya saya ada di bidang dana usaha waktu itu. Danus ya, di Danus. organisasi ini dipercaya jadi danus. Kebetulan saya basicnya kan jualan. Suka Waktu jualan. Itu, ya, waktu itu kerja ya jualan aja, jualan ini, jualan itu gitu ya. Kalau jualannya gak harus disebutin. Pokoknya saya suka jualan aja, Iya. makanya di bidang danus. Nah, Oke. kesini kan banyak permintaan, organisasi butuh ini, butuh ini. Nah, akhirnya kan saya sendiri cari vendor, ya kan, Oke. cari vendor, akhirnya jadi reseller saya tuh. Kebutuhan organisasinya tercapai dan saya pun keperluan kepribadinya juga tercapai Terpenuhi ya. dan kebetulan suka ada yang mempercayai kan butuh ini, oke saya kasih dia banyak mempercayai lah, jadi mulai dari seller. Nah akhirnya ketika reseller itu barulah muncul ide bisnisnya. Jadi mulai dari sana dulu tuh. Oke. Reseller dulu, baru dulu itu banget ya munculnya ada Garut Souvenir itu ketika saya jadi reseller, terus ada orderan yang emang cukup besar, Iya. dan orderan itu labanya satu mesin gantungan kunci nih. Jadi makanya Oke. daripada saya reseller terus, saya terima orderan itu dan labanya saya belikan mesin. Jadi akhirnya mesin gantungan kunci itu tuh yang menjadi dasar adanya Garut Souvenir. Oh, Sampai jadi dari sekarang mesin gantungan kunci. Jadi labanya itu biasanya uang ya kita masuk ke mesin. Oke. Makanya di sana nih perintisnya Garut Souvenir itu dari mesin gantungan kunci dulu. 2 tahun 3 tahun kita terima orderannya gantungan kunci aja sampai 100 produk gantungan kunci. Kita kan inovatif dari mulai yang 1 muka, 2 muka sampai yang boneka. Iya. Dari mulai kulit, gantung akrilik, kita kembangkan gantungan kuncinya dulu. Nah kesininya baru ada permintaan yang lain gitu, kayak mungkin seperti tumbler, Oh iya. asbak, Kayak yang di belakang ya Kang ya. Nanti seperti yang kita lain. review kali ya di Betul. akhir-akhir. Nah mungkin perjalanannya dari reseller dulu sih. Oke, dari reseller dulu berarti Dari reseller dulu. produk yang pertama masuk sebagai orderan itu gantungan Gantungan kunci. kunci, betul. Jadi ikonnya Garut Souvenir itu gantungan kuncinya awalnya. Itu emang lahirnya Garut Souvenir itu dari gantungan kunci. Sebetulnya gitu. Sebenarnya untuk beberapa orang gantungan kunci hanya Iya. gantungan kunci lah ya Kang sepele ya. lah, tapi Betul. buat saya itu adalah lahirnya Garut Souvenir itu dari gantungan kunci. Langkah awal sampai Garut Souvenir besar tuh dari gantungan kunci dulu ya Kang ya, dari hal mulai kecil. reseller, ya kan saya pergi ke Bandung hanya sebuah gantungan kunci aja. Iya, betul, Ya, betul, alhamdullah betul. sekarang ada di Garut gitu. Akang ada nggak sih kisah-kisah atau yang kejadian-kejadian menarik gitu Kang di balik pemilihan produk lokal sebagai fokus bisnis Kang Zakaria sendiri? Kisah apa ya? Gak ada kisah yang menarik sih sebetulnya, tapi ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Jadi dari gantungan kunci ini saya mendapat banyak kepercayaan dari semua kalangan, dari dari mulai perusahaan, kedinasan. Akhirnya saya belajar tentang usaha. Kan awalnya saya bekerja di mana saja di Garut. Akhirnya saya lebih tertarik untuk usaha. Ya. Itu. Oke. Itu alhamdulillah sih sampai sekarang. Tapi menurut aku juga itu menarik loh Kang. Iya. Akang sebelumnya sempat jadi panitia danus ya. Iya, Biasanya ya warginet. Biasanya kalian ngaku kalian paling menghindari kan panitia danus itu. Benar. Karena itu Gak suka jualan, benar. gak suka gitu kan. Benar, tapi kalau Akang suka gitu kan. Kalau Akang lebih suka gitu, lebih suka berjualan. Iya, gitu. iya. Kalau saya dulu meskipun- menghindari banget kan itu. Meskipun organisasi maaf ya bukan profitnya kecil Betul. gitu ya, atau misalkan ternyata ya nggak ada profit sama sekali, tapi Iya, kan iya. yang penting belajarnya dulu. Iya. Akhirnya kan setelah belajar di organisasi kan punya kemandirian Betul. dan menciptakan peluang sendiri. Benarnya kayak Akang lah ya. Iya, jadi alhamdulillah berawal dari organisasi, berawal dari Danus ya. reseller, berawal dari komunitas-komunitas non formal. Saya Betul. dulu masuk komunitas ini musik
Dulu itu fans club 5 Minute. Oh, Iya. 5 Minute. Nah di sana banyak sekali permintaan produk kayak kaos, Iya. stiker. Saya produksi sendiri gitu. Makanya dari sanalah Garut Souvenir muncul. Oke. Ya gitu sih. Kalau kalian jadi warginet kalau mau usaha ya harus aktif aja. Harus aktif ya, Kang. Di bidang Kemana-mana apa saja ya, Kang. gitu. Iya gitu. Kalau nggak aktif orangnya nggak mungkin dapat usaha kalau mau saya gitu. Iya, karena Kang juga pasti relasinya Ya, luas ya, Kang. betul. Dari sampai ada permintaan dari dinas, dari Alhamdulillah mana-mana. ada ya gua dapat dipercayakan dinas, ada beberapa yang percaya. Alhamdulillah terima kasih gitu sih. Iya. Selama 10 tahun mungkin ya aku anggapnya 10 tahun kali Kang 10 ya tahun dari lah mulai ya. merintis. Pasti kan banyak banget tuh Kang tantangannya ya. Dari apa sih naik turunnya si Garut Souvenir ini? Ya. Tantangan banyaknya dari mulai harga. Ya kan di Garut itu tantangannya ya harganya selalu naik turun lah gitu ya. Apalagi sulit bahan baku sih kita itu. Garut itu sulit banget bahan baku untuk souvenir. Nggak ada toko khusus untuk souvenir coba. Seperti kalau di Bandung ini kan banyak sekali ya berjajar seperti di Cibadak. Itu kan kita dapat bahan baku yang gampang sekali, tapi di Garut itu nggak ada. Susah makanya ya, sampai saat ini bahan baku semuanya sampai 90% saya semuanya di Garut. Itu sih tantangan di Bandung maksudnya. Itu tantangan untuk souvenir itu selalu nggak ada bahan bakunya di Garut itu sangat minim. Sangat minim, itu salah satu. Adapun ada, ya mahal banget, kosnya nggak kekejar gitu. Nggak untuk jualan lah ya, untuk harganya. konsumsi sendiri aja gitu. Contohnya gitu sih, gantungan kunci di sini coba ada gak yang jualan bahan bakunya? Nggak ada sih gitu. Sekelas misalkan toko-toko buku juga nggak ada gitu. Oke, pasti biasanya gantungan kunci kayak gini tuh bahan bakunya dari apa Kang? Yang susah di Garut tuh? Yang susah di Garut itu bahannya mungkin di kayunya. Kayu. Terus dari mulai plastiknya, kalengnya juga. Itu sulit sih sebetulnya dari Garut itu nggak ada yang khusus gitu. Nggak ada yang khusus harus ke Bandung, malahan harus ke Tasik gitu kan. Oh, itu tuh. Ya kalau lihat ini ya judulnya kan kulit, Garut itu pasti ada kulit. Ternyata kan Garut juga gak selamanya ada kulit gitu. Selalu ada kosongnya. Ada kosongnya, ada habisnya. Nah, Bandungnya nih, Bandung yang gak selalu yang selalu ada gitu. Kalau Bandung gak ada ya pasti ke Tasik. Ke Tasik gitu ya Kang. Gitu. Garut sih jarang. Tapi Akang pernah gak sih selama menjalani bisnis Garut Souvenir ini kan kalau tadi Akang bilang legalitasnya tahun 2020. Iya. Beberapa tahun kemudian kan COVID ya Kang ya. COVID. Pernah gak sih Kang ada perasaan mau ragu atau mundur atau menyerah gitu, gimana ya gitu ini? Justru COVID saya agak naik sih Teh. Oh, itu agak malah naik ya? Naik itu di produk waktu itu ada vaksinasi. Kita itu setiap hari sampai COVID itu 100 kartu kita produksi sampai 200 kartu itu kan selalu ada kartu vaksinasi ya. Iya, kartu vaksin. Itu produknya naik. Produk vaksinasi 1, 2, 3 sampai ke masker. Itu yang naik. Makanya kita itu produknya itu bermunculan ketika permintaan konsumen ada gitu kan. Jadi kita prinsipnya konsumen bisa aja dulu gitu kan. Kita berbentuk souvenir selalu bisa custom semua media. Menyesuaikan dengan keinginan ya. Tagline kita bisa custom semua media gitu. Gitu sih gitu. Alhamdulillah jadi selama 2 tahun COVID ya 2 tahun ya kita bisa bertahan survive gitu. Oh iya benar-benar, berarti ada hikmahnya juga ya kan ya. Juga COVID kita bisa bikin kartu gitu kan. Alhamdulillah ya kan ya. Ngomongin soal cuan ya, kalau bisnis kan larinya ke sana gitu kan. Ada nggak sih Kang strategi atau kayak dari souvenir Akang sendiri gitu ya, kan ini souvenir lokal kita hitungnya kan, dari tagline-nya ada Garut Souvenir gitu. Ada nggak sih trik khusus yang Akang terapin untuk bisa membedakan produk Akang sama produk-produk yang lain? Produknya sebetulnya produk itu hampir semua sama ya, tetapi mungkin dari yang paling penting buat saya itu dari pelayanan sebetulnya. Pelayanan. Jadi contoh ya, kompetitor yang lain ketika salah ya udah salah aja. Tapi kalau kita ini kan kurang, ini kita benerkan sampai tuntas. Sampai tuntas, sampai konsumen merasa puas gitu aja sih dari saya. Jadi kuncinya pelayanan. Kalau konsumen ya gak ada, Garut Souvenir gak mungkin ada. Menurut saya gitu. Jadi
ownernya Garut Souvenir itu sebetulnya bukan saya teh, tapi ya konsumen sendiri gitu, konsumennya Garut Souvenir sendiri. Kalau konsumennya pada kabur ke yang lain, Garut Souvenir udah bubar aja. Benar. Berarti ownernya Garut Souvenir itu sebenarnya konsumen, bukan saya sendiri gitu. Karena di sini saya ya produknya nggak ada yang ready stock ya. Selalu custom ya, gitu, sesuai permintaan konsumen. Betul membuktikan lah bagaimana sampai sekarang Garut Souvenir masih berdiri, terus masih dipercayai. Bagaimana pelayanan Garut Souvenir sendiri ya Kang, itu sebagai salah satu bukti. Benar banget. Tapi pernah nggak sih Kang Garut Souvenir berkolaborasi itu kan sekarang banyak banget yang endorse sama influencer dan lain-lain. Pernah nggak sih Kang? Kalau Garut Souvenir sendiri? Bukan pernah, tapi kita setiap minggu juga kita kolaborasi. Oh, setiap minggu bahkan? Ya, mungkin dari beberapa mahasiswa mungkin tahulah dari MIGA, dari IP selalu memberikan proposal ke Garut Souvenir, ke workshop kami dengan workshop yang seadanya, dengan segala keterbatasan. Kita selalu support apa yang panitia inginkan. Seperti mungkin contohnya kemarin kita support lanyar. Sekarang lagi mensponsori kegiatan Paskibra yang ada di selatan. Jadi kita ada like terbanyak, kita support lanyarnya, ID card-nya, medalinya dari kita, terus plakatnya dari kita. Tapi feedbacknya ya mungkin saya juga dapat followernya gitu kan, jadi like terbanyaknya dari kita. Itu sih kita selalu kayak gitu, jadi kolaborasi dengan siswa, mahasiswa, dengan pemuda, bahkan sampai dengan mungkin Info Garut juga nih, media Info Garut juga selalu partner kita juga. Jajaran Garut pernah ke Garut April, mungkin belum ya. Belum ya. Iya, mungkin siapa tahu sama Suara Garut juga setelah ini ya. Boleh Suara Garut. Sama Suara Garut ya Kang. Kan pasti kalau ngomongin itu sama media sosial cut banget ya Kang. Media sosial betul, sekarang tuh betul. Kayak platform apa aja sih Kang yang dipakai sama Garut Souvenir sendiri? Yang paling utama adalah Instagram ya saat ini. Yang kedua mungkin lebih ke TikTok ya. TikTok. Yang ketiga mungkin Facebook. Itu sih. Tapi yang paling 90% konsumen kita semuanya ada di Instagram tuh. Gitu. Ya mungkin sampai sekarang alhamdulillah follower kita udah sampai 40.000 itu. Kita selalu support kegiatan pemuda gitu. Alhamdulillah masih banyak yang percaya, siswa mahasiswa banyak yang mengakui lah kualitas di Garut Souvenir itu luar biasa. Luar biasa alhamdulillah sekali. Gitu ya. Alhamdulillah ya kan ya. Aku penasaran gitu. Kang, kalau sekarang kan tadi Kang bilang kita selalu mengikuti keinginan konsumen. Sekarang yang lagi tren yang paling sering dipesan di Garut Souvenir apa Kang? Setiap hari kita bikin gantungan kunci. Ada aja berarti ya gantungan kunci sekarang. Setiap hari kita bikin lanyar. Ketiga yang paling besar itu ada tumbler. Kita setiap hari kita bikin tumbler teh. Tumbler itu bisa satuan. Kalau yang lain mau kan tumbler nggak bisa satuan ya. Di Garut Souvenir tumbler bisa satuan. Bisa beli satu bisa aja. Custom nama, bisa custom pakai foto sendiri juga. Bisa gitu, ya Kang ya. Gitu. Banyak sih tumblernya, bisa ada yang LED, banyak lah pokoknya sampai 120 jenis tumbler. 120 jenis tumbler. Wow, banyak banget ya ternyata. Sampai sekarang berarti memang membuktikan bahwa Garut Souvenir ini sering berinovasi ya. Gitu. Pokoknya gini, tagline kita itu ya kalau konsumen ada yang gini, ada aja dulu. Ada dulu ya. Kita cariin bahannya sampai bener-bener mentok gak ada ya kita mohon maaf Pak, kita gak ada. Tapi alhamdulillah jawaban itu jarang muncul dan selalu pasti diusahakan ada ya. Diusahakan kemana saja bahan bakunya kita kejar. Harus dikejar. Ya sampai mungkin cerita unik waktu apa tuh Kang? Tanggal 31 itu ulang tahun saya ya, harusnya merayakan ulang tahun. Ternyata ada pesanan medali yang harus tanggal 2 beres. Saya berangkat ke Bogor sendirian. Itu lagi ulang tahun malah bekerja ya. Itu membuktikan bahwa loyalitas Garut Souvenir itu luar biasa gitu. Betul. Tidak mengenal ini hari apa, selalu diutamakan konsumen. Bahkan itu hari ulang tahun saya. Spesial banget, tapi ya demi konsumen saya relakan ini diunduh. Balik lagi tadi ownernya gitu. kan konsumen ya. Bukan ownernya itu bukan saya, tapi konsumen. Kalau konsumen minta, owner minta ya kita kerjakan. Kita harus ada lah ya sebisa mungkin gitu. Benar-benar keren banget sih. Kalau aku juga baru mendengar, aku kaget. Bukan saya ownernya. Ternyata si konsumen itu ownernya ya Kang. Gitu. Sekarang kan pasti banyak banget tukang produk-produk yang asing, produk dari luar masuk ya Kang ya ke sini. Nah gimana tuh Garut Souvenir menanggapi itu dan
menurut Akang keunggulan apa sih yang kita punya gitu ya sebagai pemilik produk lokal dibandingkan dengan brand-brand asing gitu? Apa keunggulannya itu mungkin kita punya ciri khas ya dari kulitnya yang berkualitas. Terus dari desain juga sebetulnya kita banyak wisata-wisata ya, banyak ikon-ikon seperti Babancong, Gunung Guntur, Papandayan, banyak sekali ikon-ikon ya. seperti itu yang harus kita publikasi ke seluruh Indonesia bahwa Garut itu banyak potensi wisata, banyak ikon-ikon bersejarah. Seperti apa ada apa namanya itu teh Cangkuang. Iya betul. Ini makanya gantungan kunci itu ada logo Babancong, logo Cangkuang. Iya, aku lihat. Ada peta Garut juga, Iya, banyak sekali pokoknya potensi. Jadi sebetulnya yang membedakan itu desain sih. Desainnya yang harus menarik dan mempunyai ciri khas Garut sendiri. Iya, mengangkat juga sih ya Kang ini pada akhirnya bagaimana keindahan Garut mulai dari wisatanya. Betul, mempromosikan Garut juga sih. Ini logo Garut Shop ini tuh sampai ikon Babancong. Oh iya. Babancong. Babancong Garut itu kan ya ikonnya Garut juga di alun-alun. Betul. Itu sih. Kita itu ngangkat Garut banget ngangkat gitu. Garut banget lah, pokoknya Garut pride banget nih, gue Asgar nih. Konsumen kita itu sampai keluar pulau teh ada Martapura, Soponin Martapura ini ada nih Martapura, sekumpul Martapura. Alhamdulillah percaya juga. Alhamdulillah, itu berarti Martapura paling jauh Kang? Paling jauh ini ya Martapura. Kalimantan. Gitu, alhamdulillah. Jadi dipercaya itu berkat sosial media. Ya, saya belum pernah ke Kalimantan tapi souvenirnya udah pernah kesana ya, kebetulan ya. Kang, aku penasaran juga sih, ini kan mungkin ketika sama Warginet ngobrol ya seperti ini. Banyak juga anak-anak muda sekarang berinovasi yang ya punya pemikiran-pemikiran kreatif lah untuk kayaknya aku juga pengen terjun nih ke dunia bisnis gitu. Dari Akang sendiri apa sih Kang yang harus kita siapin di awal ketika kita mau memulai bisnis? Siapin itu mungkin kepercayaan dulu deh. Jadi kepercayaan orang-orang terhadap kita itu harus dijaga. Terus yang kedua, kalau modal itu yang terakhir deh menurut saya ya. Jadi yang pertama itu adalah mental dulu. Terus kedua kepercayaan orang lain. Ketiga kita cari pasarnya dulu teh. Jadi ada teori yang menjelaskan, saya sedang kuliah, teorinya itu ya buat pabriknya dulu baru cari konsumennya. Kalau menurut saya itu ya cari konsumennya dulu dong gitu ya. Seperti kisah saya tadi saya berawal dari reseller, terus ternyata ada kepercayaan mendapatkan orderan yang luar biasa gitu ya, yang besar, ternyata labanya bisa satu mesin. Nah itu jadi kepercayaan dulu nih. Jadi pasarnya dulu yang ada, baru kita buat pabriknya. Itu sih dari saya. Jadi dibalik gitu. Jadi ditata dulu ya kan. Bukan pabriknya dulu, tapi ya pasarnya dulu yang diadakan gitu. Kepercayaan konsumen ke kita, kepuasannya seperti apa. Tersusun gitu ya, kayak kita mau gitu. Kemana nih gitu ya. Gitu sih saya ada peluang usaha itu ya dari organisasi, dari saya aktif komunitas, saya aktif di bidang anu gitu. Membangun relasi juga kan ya, kan berarti. Bahkan saya dulu ya sekolah gak malu-malu, saya sampai jualan pulsa juga. Oh iya. Iya, sampai jualan es lili. Ini emang basicnya suka jualan ya kayaknya. Saya gak pernah malu. Nah ini nih, mungkin ada yang tertinggal. Jadi yang pertama anak muda itu biasanya ya, gengsi. Mungkin juga gengsi. Kalau saya malah kebalikan bangga gitu dengan kalau saya ngejual pulsa 5.000 waktu itu jadi 7.000 itu bangga. Saya nggak pernah minta bekal ke orang tua ya kan gitu. Alhamdulillah bangga banget gitu. Benar-benar gengsi sih tapi rekan saya kalau diajak itu pasti gengsi. Kalau misalkan teteh jualan gak mau gengsi. Disuruh nganterin barang pun gengsi gitu. Tapi kalau saya disuruh nganterin barang ya layani aja gitu. Jadi saya justru bangga ketika produk saya diakui atau dipakai oleh konsumen. Apa kita panggilnya ganti aja di Kang Mail ya? Kalau di Upin Ipin ini Mail ya, suka banget jualan dari kecilnya. Iya gitu. Jadi saya basicnya jualan mungkin ya. Tapi emang dasar orang tua saya sih supir gitu. Saya orang tua di Arab jadi supir. Tapi ya gak tahu kenapa mungkin jadi pengusaha gak tahu ya dasarnya dari mana. Dari mana itu? Tapi yang jelas semenjak SMP, SMA saya suka berjualan. Oh jadi memang gak ada latar belakang keluarga? Gak ada gitu, gak ada. Iya, kalau ngobrol tadi sama Akang mah perintis bukan pewaris ya teh. Ya kita itu perintis aja, bukan pewaris gitu aja. Malah gak ada sama sekali latar belakang. Gak ada ya, mungkin dasarnya kebutuhan. Nah, karena kan saya dari kecil tinggal sama nenek, orang tua di Arab, jadi
serba mandiri, akhirnya ya harus semuanya mandiri, akhirnya mungkin terciptalah sikap mandiri, akhirnya ya suka jualan. Mungkin di sana sih dasarnya tentang keadaan mungkin ya. Keadaan yang memaksa ya kan ya, ada keadaan yang memaksa juga. Wah seru sih. Mungkin sebelum kita break ya Kang, aku ada pertanyaan sekali lagi sebagai pengusaha yang kita bilangnya pengusaha yang sukses ya Kang, Garut Souvenir ini. Sampai 10 tahun kan yang paling susah itu konsisten ya Kang? Ya betul, konsisten. Visi di awal akan membangun Garut Souvenir itu apa sih sebenarnya? Visinya itu dari awal ya untuk mengembangkan bahwa Garut itu punya potensi yang luas, bahwa Garut itu UMKM-nya luar biasa. Betul. Jadi UMKM di Garut itu banyak banget. Betul. Bahkan sampai banyaknya UMKM yang jual yang konsumen itu dibagi-bagi gitu. Jadi malah banyak yang jualan dibanding yang beli gitu. Itu Garut loh. Iya, itu makanya ada perbedaan. Saya pernah seminar, ada perbedaan pengusaha sama pedagang. Kalau saya memilih jadi pengusaha karena bedanya pengusaha sama pedagang itu, kalau pedagang itu ya musiman teh. Musim rambutan jualan rambutan. Musim tapi kalau pengusaha itu ya mau musim apapun tetap jualnya satu aja. Tetap di sana fokus ya. Fokus satu, mau souvenir, mau itu nanti hujan, dor-dar gelap atau musimnya apa saja tetap kita jualan gitu souvenir. Ya, iya. Itu sih saya memilih jadi pengusaha aja. Aduh banyak tepuk tangan dulu buat Kang Zakaria kita hari ini. Tapi Kang sebelum ngobrol lebih lanjut, aku tadi juga kan Akang notice Akang ikut organisasi dan lain-lain. Aku mau ngobrolin itu nih Kang. Boleh. Tapi setelah ini ya kita break dulu. Siap. Kita kasih waktu untuk Kang Zakaria minum ya warga. Terima kasih. Kita break dulu. Siap. Balik lagi teman-teman, masih di Suara Garut ID dan masih bersama narasumber keren kita, ada Pak Zakaria juga, Kang Zakaria ya. Jangan bapak dong. Jadi Akang pengen Akang Cina dipanggilnya request nih. Teh hoyong Akang Cina di saluran. Sering dipanggil Akang soalnya. Iya, kalau bapak mah jarang. Iya sih, tapi memang tidak terlalu bapak-bapak juga sepertinya, masih Akang. Terima kasih banyak. Awet muda berarti. Awet muda kan, alhamdulillah, semoga saya juga bisa awet muda ya kan kayak Akang. Amin. Banyakin main sama anak muda aja. Banyakin main sama anak muda ya kan, jadi tetap gitu. young freak gitu ya kan. Kalau perkumpulannya sama yang tua-tua ya ke bawah ya kan ya. Ada Kang masih ngobrolin Garut Souvenir ya Kang? Iya. Kita lihat di belakang ini udah ada beberapa display kan ya. Mungkin ini sebagian aja ini ya kan? Sebagian beberapa sampel dari produk bestseller kita. Jadi yang benar-benar tiap hari kita produksi itu dari tumbler kita selalu produksi, gantungan kunci kita selalu produksi. Bahkan apa yang tiap hari itu banget itu lanyar. Itu permintaan lanyar untuk bulan ini sangat luar biasa, sangat banyak. Ya, tapi untuk gantungan kunci karena ini emang pendorong icon banget, tiap hari pasti kita produksi. Pasti ada gitu ya. Ya. Gitu. Selain ini ada produk apa aja sih kan di Garut Souvenir? Banyak banget sih. Mungkin dari mulai kita bisa bikin name tag, kita bisa bikin pin yang kebutuhan mahasiswa itu kan yang di resin itu kita, karena kan di Garut itu jarang ya pengrajin resin. Alhamdulillah bisa menyediakan yang jarang-jarang di Garut itu kita sediakan pin resin, terus name tag juga, sablon semua media. Semua media itu kita bisa disablon dari mulai yang medianya datar, medianya melengkung, medianya seperti apa. Kita insya Allah bisa. Topi kita jam dinding kita bisa custom juga. Iya, kaos kita juga sablon, plakat, gantungan kunci kayu, banyak sekali lah yang dari mulai percetakan juga kita bisa sebetulnya. Total kan berapa produk sekarang? Kurang lebih? Total itu bisa 500 produk. Wah, 500. Ini kalau dibawa semua displaynya kayaknya penuh ya, Mbak. Nggak akan muat. Jadi memang sengaja Kang bawa ini juga ya? Inilah yang ikonnya Garut Souvenir itu ya, bermula dari gantungan kunci kesini tumbler. Iya sih. Ini juga aku lihat tabelnya lucu-lucu. Aku tertarik banget kan sama ini. Nah, itu yang terbaru nih. Itu jadi aksen Garutnya banget gitu. Jadi iya, kayu banget kan ini. Terus stainless nanti bisa diukir kayak gini juga. Gitu. Ini yang paling baru yang mana Kang? Yang paling baru ini nih, ini yang baru juga kemarin yang GA nih. Yang dia ke Garut ya? Ini kan yang LED, ini sebetulnya banyaknya di marketplace, cuman yang nggak banyak itu yang custom gitu. Iya benar-benar. Kita custom. Ada bukanya kan ya? Oh iya loh. Ada siluetnya. Siluetnya, jadi bisa request kayak gitu bisa juga ya? Bisa request juga. 10 tahun dan hampir 5
sudah 500-an lebih ya? Ya, sudah 500 lebih alhamdulillah. Gila sih, itu banyak banget. Ya, Dan karena yang mana emang kan? itu, karena emang kita selalu punya produk baru setiap bulannya, bahkan setiap minggunya. Karena permintaan konsumen, makanya gitu. Betul. Saya selalu bilang atau gak pernah bosan bilang bahwa owner kita itu konsumen. Jadi kalau konsumen bilang ya kita kerjakan semaksimal mungkin gitu. Saya sampai ya itu cerita unik saya ya, sampai ulang tahun istri saya juga waktu itu, atau dulu sampai ekstrimnya ya, ulang tahun anak pun ya sampai saya gak hadir, sampai itu membelain konsumen yang emang permintaannya selalu deadline terus gitu. Deadline-nya kan selalu minta ini aja cepet-cepet wae geningannya. Mungkin itu ya konsumen maya faktor tolong. Betul. Di yang lain misalkan bikin lanyar seminggu, kita bisa 2 hari. Bisa cepat. Bisa cepat banget gantungan kunci. Di yang lain misalkan bisa 3 hari, kita bisa 1 hari jadi. Gitu. Itu sih keunggulan kita mungkin gitu. Karena emang mengutamakan banget konsumen. Kita, pokoknya konsumen number 1 aja gitu ya Pak. Gitu aja sih. Kang, aduh jadi Pak lagi nih Kang. Kang, kan ini 500 lebih produk dengan 10 tahun yang sangat konsisten lah ya, bisa saya anggap. Kalau menurut Akang sendiri, tips untuk memulai usaha supaya terus maju gitu kan, terutama buat Gen Z mungkin pemuda-pemuda, gimana tuh Kang? Mungkin yang pertama, jalani dulu sendiri. Jangan ingin join deh gitu ya, join misalkan sama teman. Nanti soalnya ya pengalaman saya pribadi, ketika join itu nanti ketika sudah besarnya nih yang sulit untuk pembagian royaltinya, pendapatan ya Kang. Soalnya saya beberapa kali partner sama bahkan sama sesama paskibra sama organisasi gitu ya, akhirnya berujung kolaps gitu. Yang berdua itu. Tapi yang saya kelola sendiri itu ternyata lebih besar, lebih bisa bertahan dibanding yang berdua. Itu yang pertama. Yang kedua harus percaya diri deh. Percaya diri. Jangan mikirin modal usaha itu. Mikirinnya kepercayaan konsumen dulu aja. Kalau kita sudah dipercaya, mungkin nanti konsumen sendiri yang akan memberikan modal. Makanya itu sekali lagi saya bilang bahwa ownernya konsumen itu bukan saya, tapi konsumen. Karena konsumen itu kan pasti memberikan DP ya. DP sekian, jadi dimodali oleh konsumen juga gitu ya. Mungkin sisanya sama saya, tapi saya juga kan nggak semuanya. Itu yang paling besar itu konsumen. Jadi tipsnya itu ya, kalau mau mulai usaha itu dari sendiri dulu aja. Mulailah dari reseller. Mulailah dari sekarang mungkin yang lebih viral itu mungkin affiliate ya, afiliator. Mulailah menjualkan produk orang lain dulu deh. Gitu. Belajar selling dulu ya. Nanti kalau udah banyak yang percaya baru memulai usaha. Itu jadi nggak harus langsung pengen besar, jangan. Saya juga kan perjalanan 10 tahun naik turunnya seperti itu, kisah-kisah banyak lah pokoknya. Gitu sih, belajar dari reseller dulu, affiliate dulu. Setelah itu barulah berpikir untuk itu. Saya juga kan naik turun ya, SMP jualan, SMA jualan, bahkan jualan pulsa. Intinya jangan malu. Jangan gengsi ya kan kebanyakannya generasi Z sekarang malu ya. Gengsi ya tinggi banget. Ada anak-anak PKL sekarang juga yang ke PKL di tempat saya kan alhamdulillah selalu memberikan peluang, kesempatan kepada anak-anak SMK untuk belajar di tempat saya. Ada yang PKL ya mungkin awal-awal gitu ya, malu, disuruh ngantri juga malu, di sana malu. Ada konsumen malu. Nah, seperti itulah kebiasaan yang harus dihilangkan ya. Gitu. Kalau mau usaha ya jangan malu-malu. Justru harus sebaliknya, harus bangga bahwa produk saya itu terjual. Gitu sih teh. Nah, menurut saya gitu aja sih. Tadi yang Akang obrolin pertama yang tentang collab gitu ya sama teman, kan rata-rata memang mungkin di awal kayaknya nggak ada temen nih kita join ngapain sih gitu ya. Iya emang awalnya seneng lah gitu ya, ada modal tambahan. Tapi setelah besar nih biasanya, atau mungkin nanti lagi sepinya nih saling menyalahkan. Nah itu yang saya rasakan saat ini teh. Misalkan contoh lagi sepi, ini gimana akhirnya yang tarik modal, akhirnya ya hubungan teman juga jadi renggang ya Kang. Betul. Jadi ya kalau mau memulai usaha dulu sendiri deh, jangan dulu ngajak teman, jangan dulu cari investor. Nah kalau udah besar baru nih ya, gitu kan, kalau udah tahu misalkan pendapatannya tiap bulannya berapa, tiap tahunnya berapa, nah barulah cari investor. Dan investor itu biasanya datang sendiri teh.
pasti ada yang nawarin ini gini. Iya, apalagi melihat peluang di sana kan ya. Lihat peluang mungkin dari souvenir, dari ini, pokoknya investor itu pasti ada lah gitu. Iya, betul. Datang sendiri biasanya. Iya. Gitu. Jadi gak perlu modal ya. Warganet mulai usaha itu percaya diri dulu. Mulailah dari reseller, affiliate, menjualkan produk orang lain, barulah produk sendiri nanti ke depan. Kita jual. Gitu ya, sih dari saya tipsnya itu sih. Tipsnya itu. Bermanfaat sekali Kang itu tipsnya benar-benar. Kita ngobrolin Gitu. dikit kan tadi paskibra akan ada nge-notes ya, ada sounding paskibra. Ya. Sebenarnya kan berangkat dari sana juga nih Iya, saya ceritanya. jadi ketua paskibra itu 2017. Oh, ketua paskibra toh. Paskibra Garut. Ketua paskibra Garut. Pagar gitu. ya. Sampai mungkin 2023 lah. 2023. Itu. Nah, di sana saya belajar tentang pemimpinan, saya juga belajar mungkin tentang banyak sekali lah berorganisasi. Nah, di sanalah saya juga sebetulnya jadi ketua paskibra itu gak digaji ya. Iya benar. Gak ada gajinya. Kenapa sih saya pengen capek-capek ngurus paskibra gitu. Betul. Di Garut? Ya benefitnya itu ke usaha teh. Saya dapat relasi kedinasan dari paskibra. Iya, contoh misalkan saya ke kantor bupati, saya misalkan pengajuan ini, saya nge-save nomor bidang kepala bidang kabidnya, ketika saya status WA ya kan, oh Kang Jaka tuh usaha ini ya, baru dikenal kedinasan gitu. Itu awal-awal. Jadi menurut saya ya relasi itu penting ya, relasi makanya relasi itu dibangun ketika kita aktif mau itu di organisasi ataupun di mana gitu sih teh menurut saya. Jadi alhamdulillah menjabat paskibra itu sebenarnya gak digaji, tapi alhamdulillah relasinya jadi ke usaha. Ya sekarang ya bisa dilihat seperti gitu, apa Kang Zakaria gitu. Ini relasinya dari mulai kedinasan, dari mulai senior juga suka ada yang order, dari mulai apalagi saya mungkin mahasiswa sekarang ya kan banyak yang percaya. Pertama saya nge-sponsorin mahasiswa itu di IP kalau nggak salah. Oh IP, oke. Mungkin dari mulut ke mulut ya. Ini Soga Support selalu support. Kita selalu support ya, alhamdulillah gak pernah kita abaikan proposal yang masuk. Kita selalu support semaksimal mungkin dengan segala keterbatasan. Insya Allah kita support dengan catatan mungkin kita juga menerima feedback yang setimpal gitu sebanding lah ya. Tapi biasanya kita pengen konten aja gitu, dibuatin konten kan kita. Sebenarnya saya itu gak ada tim konten gitu, gak ada, paling anak-anak PKL seadanya. Makanya inilah kolaborasi yang saling menguntungkan. Jadi saya misalkan berikan gantungan kunci sebanyak yang permintaan mahasiswa mau, ya kan, panitia mau. Nah misalkan kesanggupan panitia atau mahasiswa berapa nih buatin konten buat Garut Souvenir, misalkan 3 video, 4 video. Boleh dicek deh di IG-nya @garut_souvenir, ada banyak sekali konten-konten yang dibuatkan oleh mahasiswa. Gitu. Ngomongin tadi yang banyak yang menerima proposal, mengirimkan proposal ya kan ya. Terus di awal juga Akang ngomong bahwa nggak ada syarat tertentu gitu untuk pengajuan proposal ya kan dari Garut Souvenir. Nggak ada syarat, yang penting saling menguntungkan aja. Gitu aja gitu sih. Ya. Iya kan biasanya kita kalau mau pengajuan proposal tuh jual ini nanti baru dapat ini. Ribet banget gitulah pokoknya. Bahkan ada nih acaranya tanggal 20 ngasih proposal tanggal 18. Hamin 2. Kita support aja. Gitu. Jadi kita support aja. Kalau di perusahaan lain malah mungkin ada yang seperti itu. Iya, kan ini coba. Ini bahaya loh kan. Abis ini kayaknya masuk banyak banget di Superpop. Gak apa-apa. Yang penting kan istilahnya kita juga diuntungkan dengan dipromosikan oleh mereka, ya kan? Ya gitu sih kita itu. Alhamdulillah, insya Allah. Berarti Akang ini galak ya juga ya? Soalnya ketua paskibra ya? Galak enggak sih ya, lebih ketegas. Tegas gitu. Ya Kang ya? Iya. Pengalaman nih, kita agak keluar dari Garut Souvenir ya? Boleh. Pengalaman nih, kita ngomongin paskibra, karena saya juga dulu paskibra nih Kang. Gitu? Saya juga dulu paskibra, tapi kebagian yang pendek-pendeknya doang nih. Paling belakang ya? Paling belakang. Biasanya kadang ya udahlah yang kelihatan cuman apa ya? Sepatunya mungkin ya? Kalau di baris saya sama Teteh mungkin udah agak kelihatan. Saya paling depan. Pasti udah saya udah kalah. Pasti udah kalah. Di paskibra Garut pasti hitung limanya itu setinggi penjuru kalau di saya. Saya dulu alhamdulillah jadi paskibra paling depan tuh. Penjuru depan, juga. Tapi paling depan paling kiri. Jadi ada yang lebih tinggi dari saya. Jadi saya 180 itu ada yang lebih tinggi. Ternyata
180. 180, sekarang mungkin waktu itu 177, sekarang udah 180. Nah waktu paskibraka ada yang 180 waktu zaman saya. Oh iya. Iya, yang besar-besar gitu, tingginya wah luar biasa. Wah berarti kalau saya nggak masuk ya klasifikasinya. Iya jujur aku dulu pengen banget masuk ke sana tuh kan. Kalau paskibraka emang ada syarat ketentuan, syarat tapi kalau ketentuannya ya. paskibraka Garutnya ya ada latihan yang ya udah latihan aja, mau pendek mau tinggi menerima. Cuman untuk jadi pengibarnya ya harusnya ada klasifikasi ya memang karena itu kan jadi penting ya, juga ya memang gitu sih. Pengalaman apa Kang? Selama di Paski udah mungkin Akang yang galak atau Akang digalakin nih pernah di Paskibranya? Ya waktu itu kan emang banyak sekali ini ya senior-senior yang disiplinkan juniornya itu ya dengan cara yang push up berlebihan. Tapi dengan itulah mental saya dibangun loh. Kalau saat ini mungkin yang saya lihat pendidikan Paskiba itu tidak setegas dulu ya. Menurut saya ya itu. Dulu itu ya saya salah sedikit push up. Bahkan push up tidak sering satu minggu itu 1.500. Oh iya. Jakaria push up 5 kali. 5 seri itu kan 50. 50, iya benar. Naik dikit, 1 seri, naik dikit. Oh udah. Ngeliat dikit gitu ya. Iya. Jadi mata jangan belanja, nama mata belanja. Mata belanja, iya benar itu aku sering banget benar. Emang mata punya uang gitu. Benar. Iya gitu. Jadi di sanalah mungkin mental, fisik dibangun, akhirnya usaha jatuh bangun itu tidak dirasa. Mungkin itu sih yang jadi pondasi saya punya usaha yang akhirnya jatuh bangun pun tidak masalah karena mungkin mental dan fisiknya sudah dilatih. Sudah teruji, betul-betul. Jadi nanti warganet ya yang mau mendisiplinkan diri gitu ya, bukan Paskiba saja, masuk saja organisasi mau itu pramuka, PMR atau pencinta alam sekalipun, yang penting ada ketegasan dan ada pendidikan karakter di sana. Gitu aja sih menurut saya. Makanya lebih penting ke nanti bisa survive di bidang usaha. Explore ya Kang ya, kayak Kang aja dari gitu di Paskibra kan pernah jadi danus ya Kang ya. Pernah jadi danus, pernah jadi apa saja. Pokoknya muncul bahasa nama ulah bauan. Ulah bauan, bener karena kalau yang bauan teh susah ya Kang. Susah, soalnya banyak pilih gini. Ada teman saya. Jadi dia saking gengsinya gak mau jadi marketing, dia pengennya jadi apa. Kalau saya dulu kerja mau jadi marketing, mau jadi apapun ya kita kerjakan, yang penting halal. Betul. Tapi alhamdulillah saya di bidang marketing terus karena emang lowongannya kan di sana terus. Di sana terus ya, dan basically di sana terus. Akhirnya ya terciptalah peluang usaha dan daripada saya kerja ke orang lain mending marketingan diri sendiri. Gitu. Pernah danus risol nggak? Pernah danus risol nggak? Saya pernah ngejualin banyak macam produk dari mulai sosro, dari mulai big cola, terus air mineral, banyak sekali. Udah segala macam lah ya. Juga gitu ya. Ada channel saya Kang Rifki di sana. Percaya juga ya. Boleh sebut nama ya? Boleh dong. Masih warginet juga mungkin ya. Itu yang membantu saya mungkin salah satunya menjadi usaha juga, memberikan jalan juga gitu. Alhamdulillah jadi panutan juga lah misalnya. Alhamdulillah, amin ya. Semoga Kang. Tapi orang pernah ditampar gak? Sama Paskibra? Tapi masih gak sih kan sekarang? Sebetulnya banyak sekali ya gitu. Bahkan kalau diceritain tamparan mah udah agak. Makanya sadar ya Kang? Iya zaman aku dulu juga aku sempet kayak ditampar. Tapi sekarang kan udah boleh tes. Iya sekarang ya karena ada. Iya. Tapi ada kisah unik Paskibra. Apa tuh Kang? H-3 kan saya di karantina itu 2 minggu ya. 2 minggu sebelum 17 itu di karantina. H-3 itu mama saya meninggal. Ya, karena mungkin saya dulu Paskibraka banyak salah. Akhirnya ketika mama meninggal, saya Jakaria ayo kirain dipulangkan karena bawa ransel, kirain dipulangkan gak jadi Paskibraka karena kan 3 hari mau ngibarin. Wah pada sedih tuh di barak itu. Perpisahan Jakaria pada nangis gitu. Ternyata ketika saya ke rumah, ternyata mama saya meninggal. Dan ketika meninggal pun, saya cuman dikasih kesempatan untuk sampai ke udah dikuburkan, ya udah kita balik lagi ke barang. Sampai mungkin nanti sampai tanggal ya kepulangan gitu. Emang waktu itu saya lagi berduka banget ya, nggak fokus lah. Iyalah pasti. Juga, ya kan? Tapi alhamdulillah banyak senior yang luar biasa, banyak memotivasi, banyak yang support.
dari mua negara lap teh ya nusok ngepret oge jadi balagur. Ada hikmahnya ternyata ya. Ada hikmah. Pas dilatengin teh bisa gitu ya gemeteran. Sabar ya, kok tumben gitu ya dia lembut banget gitu. Padahal Jokorio push up Jokorio. Biasanya gitu terus. Tapi ya, pas lihat itu mamanya meninggal, Ciaria push up ya gak apa-apa. Ditaruh push up ya gak apa-apa. Siap. Bahkan ada channel saya yang paling mungkin sekarang jadi temen ya. Ada yang sampai ke atas gini. Oh iya. Ada yang bisikin itu mamanya meninggal sampai gak jadi gitu. Sampai gak jadi marah gitu mungkin ibarat, tapi saya di sana emang lagi hancur jadi mau seperti apa ya udah ya dulu mah nggak ngeh juga lah ya. Iya gitu, tapi alhamdulillah nah di sana lah mental dan fisik saya dibangun teh. Jadilah sekuat ini gitu menjalani usaha, menjalani hidup. Inspiratif sekali Kang ya. Ya jadi kalau adik-adik nanti ya warginet jalanilah hidupnya gitu, jangan disia-siakan lah waktu yang ada di SMA. Ini SMA itu sebetulnya ya teh masa-masa pengembangan, masa-masa cari jati diri gitu ya. Jadi kalau kalian belajar pulang sayang banget. Sayang ya Kang. Iya. Karena yang paling penting itu bukan akademik kan. Tapi yang paling penting itu ya di luar akademik. Pengalaman di luar. Saya ada teman yang juara 1 terus di kelas, tapi saya juara satunya di belakang. Ada soal juara satunya di depan, ternyata setelah lulus SMA dia kerjanya di Alfamart, Indomaret. Tapi yang bangor-bangor ya jadi polisi, jadi tentara. Ya mungkin saya juga termasuk yang bangun mungkin jadi usaha, owner ya, jadi bos sekarang. Nah, jadi ya pendidikan karakter lebih penting menurut saya dibanding pendidikan akademik. Ya banyak eksplor ya Kang. Mungkin kalau aku tadi bilang di SMA itu kayaknya memulai. Ya. Di bangku perkuliahan juga aku mau menyarankan harus ya Kang sampai kuliah lebih lagi. Lebih luas sih eksplornya benar-benar. Nah, gitu sih. Itu sih bukti perjalanan Kang Jakaria juga ya, bagaimana suka dukanya, perjalanan latar belakangnya seperti apa yang membuktikan bagaimana sekarang Garuda Souvenir bisa berdiri juga. Terima kasih kepada mungkin dosen-dosen saya di kampus yang mungkin disebut kampusnya gak apa-apa ya. Karena di STY Sanggana selalu memberikan motivasi bisnis. Ada dosen saya pernah bilang kalau lulus kuliah di sini masih kerja, kalian berarti gak lulus atau kalian pengangguran jurusan gitu. Jadi kalau masih kerja anak manajemen itu tidak dianggap worth it lah ya kan sebagai anak manajemen. Iya harus punya usaha sendiri, bahkan harus menciptakan peluang usaha. Oke. Waduh, gitu. Berarti sepertinya ini Kang Jakaria sudah bisa dianggap sebagai anak lulusan manajemen ya. Lulusan manajemen Kang. Sudah punya usaha, bahkan setelah sebelum kuliah juga udah punya usaha. Belum gede aja. Belum sebesar ini ya Kang ya. Rencana mungkin Kang ke depannya untuk Garuda Souvenir sendiri apa yang akan dilakukan, dan mungkin juga siapa tahu barangkali Garuda Souvenir bisa berkolaborasi dengan kita Garut. Nanti produk-produknya di sini. Kalau berkenan. Ya nanti mungkin ada beberapa souvenir buat narasumber juga. Terus harapan saya ke depan untuk Garuda Souvenir itu ada di setiap wisata-wisata di Garut deh. Gitu ya. Jadi wisata itu kan banyak ya, Cipanas, Pepandayan, terus banyak sekali lah. Sekarang ada yang baru-baru di Cibatu juga ada ya. Terus ada Martapura, itu yang di Cibiuk itu banyak sekali. Souvenir itu belum terjamah loh sama souvenirnya. Terus ada Cipanas yang terkenal ikonnya, cuma nyediain enggak. Tapi ada beberapa yang order sih itu ya, waktu itu di Sabda Alam pernah order ini, cuman tidak terlalu diperhatikan. Makanya harapan saya ke depan mungkin untuk pemerintah Kabupaten Garut nih, Pak Bupati yang terbaru yang terpilih ya, tolong diperhatikan UMKM khususnya di bidang souvenir seperti saya. Mudah-mudahan souvenir Garut ada di setiap wisata-wisata yang ada di Garut. Amin. Itu sih harapan terbesarnya. Amin. Semoga ya kan tercapai itu. Amin. Terakhir mungkin kan sebelum kita tutup podcastnya, ada yang mau disampaikan dari Akang untuk warginet dan teman-teman di luar sana? Pada warginet yang khususnya anak muda yang baru lulus SMA ya, pola pikir adik-adik semua harus dirubah. Jangan sampai kebanyakan saat ini lulus SMA itu cari kerja, tapi coba lebih pola pikirnya lebih dikembangkan lagi.
peluang cari kerja itu sangat sulit untuk saat ini. Coba lebih ke peluang mencari uang. Menurut saya saat ini itu mencari kerja lebih sulit dibanding mencari uang. Kalau mencari uang cukup jadi afiliator, menjualkan produk lain, selesai, cari uang. Tapi kalau cari kerja harus keliling ke sana mari, ijazah, harus pendidikan segala macam dan lain-lain. Nah itu sih. Jadi intinya lebih lebih mudah cari uang dibanding cari kerja. Saya gitu sih. Iya. Pada akhirnya kan kerja itu cari uang. Betul. Pada akhirnya uang. Cari uang. Langsung aja cari uang. Benar. Akang juga tadi bilang harus Safadin membuka untuk siswa-siswa yang PKL. Betul, yang SMK, PKL yang SMA juga ada sih yang PKL. Jadi ada belajar, makanya kita selalu tidak pelit ilmu ya, gitu. Selalu memberikan pelajaran-pelajaran ke anak-anak PKL, SMK khususnya ya, SMA tuh. Jadi nanti lulus SMK itu jangan bekerja deh gitu ya, karena sulit banget loh. Ada media atau pemerintah, saya pernah lihat baca berita ya, untuk tahun 2025 ini sangat sulit loh untuk mencari pekerjaan. Kerja, ya, betul. Sangat sulit. Makanya ya inilah alternatif yang saya berikan. Cobalah cari peluang untuk usaha cari uang ya kan ya. Jangan cari kerja dulu lah gitu. Tapi kalau udah ada mudah-mudahan mah ya syukur, alhamdulillah. Tapi kan saat ini kan ya itulah pekerjaan semakin sedikit gitu sih. Itu sih yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak buat tepuk tangan sekali lagi buat narasumber kita hari ini Kang Zakaria. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir di sini ya. Nanti kita ngobrol di belakang ya, kolaborasi tentang kolaborasi sama Suara Garut. Aku juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman Warginet yang selalu setia menonton podcast Suara Garut, karena bisnis ini adalah tentang menciptakan nilai ya, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Dan jangan takut untuk gagal, karena kamu harus lebih takut jika kamu tidak mencoba. Oke, terima kasih sekali lagi aku ucapkan buat semua teman-teman Warginet, dan buat kalian juga yang punya isu-isu atau fakta-fakta menarik di sekitar kalian dan ingin kami beritakan, boleh aja langsung dihubungi ke 0811-220335. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @suaragarut.id, di TikTok kami juga jangan lupa di follow Warginet ya. Di suaragarut.id juga ada, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube kami. Sekali lagi aku pamit undur diri, Salwa Apriliani. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akang.